Baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan pembahasan kita. Sedikit saja tambahan dari saya terkait dengan catatan kaki. Ini terkait dengan masalah footnote dan bagaimana penulisan footnote dan bagaimana penulisan di daftar pustaka, dan juga nanti kita bicara di sini object dan IBID, object dan logcheat. Ini ya, jadi ada beberapa poin yang nanti akan kita bahas. Ini berkaitan dengan teknik sitasi pada saat Anda menulis footnote, kemudian daftar pustaka, IBID, object, dan logcheat. Oke, yang akan kita bahas yang pertama adalah footnote. Jika kita menuliskan footnote, yang harus kita pahami adalah seperti ini. Ini ya, taruhlah anggap ini sebagai contoh. Ini contohnya adalah nama depan. Nama depannya Robin dan Robin Jas. Ini anggap saja sebagai satu orang nama ya, bukan dua orang. Ini contoh satu orang nama. Namanya Robin Jas. Ini nama depan dan ini nama belakang. Jika di footnote yang Anda tuliskan terlebih dahulu adalah nama depan dan nama belakang. Kemudian judul bukunya yang digunakan dan kemudian penerbitnya ya. Kemudian penerbitnya ataupun penerbitnya dan kemudian di mana tahun ya, tahun dan juga halamannya. Ini kalau di footnote sama kayak contoh kasus yang ini ya. Ini sama nih contohnya. Robin dan Jas. Ini tadi mencontoh. Ini yang sebenarnya. Robin dan Jas kita perbesar. Robin dan Jas ini ngambil dari pengaruh komitmen organisasi dan ini di Semarang tahun 2011 halaman 30. Ini dari Robin dan Jas. Ini kalau misalnya di footnote, kalau di footnote itu nama depan terlebih dahulu. Sedangkan kalau di daftar pustaka ini footnote. Catatannya ya, diingat-ingat. Pada saat Anda menuliskan ini jangan sampai salah nantinya. Pada saat Anda memasukkan di daftar pustaka itu yang Anda harus lakukan adalah ini nama belakang kita simpan di depan. Ya. Ini nama belakang kita simpan di depan. Kemudian kalau tadi tahunnya itu ada di belakang ya, kalau footnote. Tetapi kalau di daftar pustaka ini tahunnya ada di sebelah pengarang buku tersebut. Jadi Jas ini nama belakang, ini nama depannya, kemudian tahun, nama bukunya. Ini anggap aja sebagai judul nama buku ya, nama sebuah buku. Kemudian penerbitnya. Udah seperti ini aja. Nanti kalau misalnya banyak sekali di daftar pustaka itu nama-nama para ahlinya ataupun nama-nama referensi yang ada di penelitian Anda, nanti diurutkan berdasarkan abjad. Ya. Dari mulai A sampai B, C, D, E, F, G, semuanya sampai Z lah. Itu kalau untuk di daftar pustaka. Jadi dia harus diurutkan dari nama. Nanti dipisah daftar pustaka ini yang dari buku, misalnya ini yang dari buku ya, referensi buku, dari referensi buku. Kemudian nanti ada lagi referensi dari jurnal, kemudian dari jurnal siapa lagi, dituliskan di bawahnya siapa di bawahnya ya. Kemudian ada lagi referensi dari internet. Ini seperti ini ya. Nanti kalau misalkan Anda mengutip, jadi bukunya ini sumber referensinya dari buku siapa aja, urutkan namanya. Kemudian dari jurnal siapa aja, nanti diurutkan di sini. Kemudian dari internet siapa aja, dari mana aja, nanti diurutkan. Ada pertanyaan ini muncul, Pak, bagaimana kalau misalkan ngutip dari internet? Oke. Di sini saya akan berikan contoh mengutip dari internet.
Ini ya contohnya. Ini mengutip dari internet nih. Muhammad Zainal Abidin. Ya, ini dari internet. Muhammad Zainal Abidin 2011 penelitian, macam penelitian dan data penelitian http maspid sekian. Jangan lupa dikasih tahu di sini kapan diaksesnya. Ya, diakses pada tanggal 27 bulan 11 tahun 2012. Ini jangan lupa karena ini sangat penting sekali. Pak, jika jamnya dimasukkan boleh atau tidak? Boleh saja. Boleh saja untuk untuk memastikan bahwasanya Anda mengakses pada tanggal sekian, jam sekian itu ya, waktu Anda mengaksesnya. Itu boleh saja. Kalaupun hanya batasannya sampai di tahun saja ataupun di waktunya saja, tanggalnya saja, tanggal, bulan dan tahun, itu tidak ada masalah. Ya. Ini seperti ini kalau misalkan Anda mengutip dari internet. Gitu ya. Kalau misalkan mengutip dari jurnal, ini dari jurnal nih, Lila Tintani dan Ari Pradanawati, Hari Susanto 2012, pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja pada karyawan harian SKT Megawon 2 PT Jarum Kudus, Journal of Social and Politics, halaman 1 sampai dengan 8. Itu ya. Ini kalau misalkan mengutip dari jurnal, jadi seperti ini nanti untuk ininya, ya. Ini kalau di daftar pustaka. Kalau misalkan ini bukan di daftar pustaka, nanti ini adanya di bawah di sini nih ya. Ini nggak perlu dimasukkan juga, nggak apa-apa nih. Itu untuk jurnal ya. Kalau dari jurnal, ini dari jurnal ataupun kutipan-kutipan yang dari jurnal. Jadi pastikan di daftar pustaka nantinya diurutkan seperti ini. Kemudian di sini ada pengertian nih. Saya ini kan ada sebuah pengertian berkaitan dengan masalah IBID, object dan logchip. Oke. Kita pahami dulu apa itu IBID, apa itu logchip dan apa itu logchip. Oke, di sini saya jelaskan. IBID adalah sebuah catatan kaki yang menerangkan bahwa catatan tersebut sama dengan catatan yang ada sebelumnya atau catatan yang berada di atasnya. Itu IBID. Nanti kita berikan contohnya di bawah, ada contohnya seperti apa IBID itu. Dan kemudian apa itu object? Object adalah sebuah catatan kaki yang menerangkan bahwa catatan tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah logchip. Logchip adalah sebuah catatan kaki yang menerangkan bahwa catatan tersebut menunjukkan halaman yang sama dari salah satu sumber yang telah disebutkan. Ini yang namanya IBID, object, dan logchip. Ini kaitannya dengan pada saat kita menuliskan di catatan kaki ya, di footnote. Bagaimana kita mau menuliskannya seandainya ini sudah di pengarang ini sudah disebutkan di atasnya, kita harus mencantumkannya itu IBID, object, atau logchip. Oke, contoh yang bisa saya berikan di sini. Ini penjelasannya berkaitan dengan object dan IBID, object, dan logchip. Oke, di sini sudah ada. Kita perbesar sedikit supaya Anda kelihatan. Ini ada satu contoh. Ini pengarang yang pertama. Misalkan di buku, di pengarang yang pertama ini Robin dan Jas. Ini judul bukunya, ini pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja organisasi publik Semarang 2011 halaman 30. Kemudian karena kita mengutip lagi kutipan dari punyanya si Robin dan Jas ini pada halaman ataupun pada halaman yang sama ataupun halaman di bawahnya belum terselingi dengan penulis yang lainnya, kita menggunakan IBID. Ini ya, kita gunakan IBID. Ini contohnya. Jadi kita gunakan IBID sebagai balik lagi.
sebagai tulisan yang ada di footnote. IBID halaman 15 ini menunjukkan apa? IBID halaman 15 ini menunjukkan bahwasanya kita mengutip lagi tulisan yang punyanya si Robin di halaman 15 itu. Kemudian setelah itu ada pengarang lain di kajian kita itu namanya Mathis dan Jackson, ya, Mathis dan Jackson. Oke, ini Mathis dan Jackson. Mathis dan Jackson, judul bukunya Perilaku Organisasi. Ini dari Yogyakarta, Andi 2008, halaman 155. Kemudian di sini ada pengarang lagi namanya Maudei, Perilaku Organisasional Yogyakarta, Andi 2008, halaman 155. Nah, kemudian pada halaman berikutnya kita mengutip dari punyanya si Robin dan Jas. Karena Robin dan Jas ini yang sudah kita kutip, jadi kita menuliskan objek. Ini ya. Kalau kita menuliskan objek di sini, objek itu kan tadi penjelasannya apa? Jika nih kita lihat objek, sebuah catatan kaki yang menerangkan bahwa catatan tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lain. Ada banyak catatan kaki kan di sini objeknya nih. Catatan kakinya si ada di sini Mathis, ada Modi. Jadi di sini kita mengutip lagi catatannya si Robin dan Jas. Kita tulis di sininya objek halaman 8. Gitu ya. Kemudian ini kalau penggunanya objek, pahami aja di sini nih. Kalau objek, kalau IBID kan berarti masih halaman, belum terselingi siapapun juga. Kalau ini sudah diselingi ya. Dan kemudian kita mengutip punyanya si Robin, saya ulangi lagi, mengutip punyanya si Robin, berarti kita tulisnya di sini Robin dan Jas, tulisnya ya nanti di catatan kaki, objek halaman berapa? Ini untuk objek. Kemudian untuk logjet di sini ada beberapa setelah diselingi beberapa penulis dan dari beberapa halaman, nanti kita tulis di sininya logjet. Ini kita mengutip lagi punyanya si Mathis. Karena punya Mathis ini sudah sudah diselingi oleh Modi ya. Ada Robin juga. Kemudian kita mengutip Mathis. Kemudian kita tuliskan di sininya logjet. Kenapa di logjet tidak ada halaman? Ini menunjukkan bahwasanya kita memperjelas saja bahwasanya menjelaskan bahwasanya kita menerangkan ataupun mengutip dari kutipannya si Mathis Jackson ini tanpa harus ada halaman kalau untuk logjet ya, kecuali objek. Kalau objek harus ada halaman, nama pengarangnya disebutkan, kemudian ketik objek, halamannya ditulis. Tetapi kalau logjet cukup nama pengarang dan cukup dengan disebutkan logjetnya saja. Kemudian yang terakhir ini Modi. Kalau kita mau mengutip punyanya si Modi, karena sudah diselingi beberapa kutipan ya, beberapa kutipan di sini kita sebutkan logjet juga, bukan objek tetapi logjet. Jelas ya? Ini sepele, tetapi ini sangat penting sekali buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.